Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Svianur dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang daur biogeokimia yang terdiri atas daur nitrogen, daur karbon, daur sulfur, daur fosfor, dan daur air. Yang pertama yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen adalah siklus perubahan nitrogen anorganik menjadi organik dan kemudian menjadi anorganik lagi. Tahapan daur nitrogen dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Fiksasi nitrogen, mengubah nitrogen di udara menjadi amonia oleh mikroorganisme seperti rhizobium. 2. Amonifikasi, di dalam akar nitrogen organik akan dikonversi menjadi amonia atau NH3. 3. Nitrifikasi, perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan bakteri. 4. Asimilasi, proses penyerapan nutrisi oleh tanaman. Tanaman menyerap senyawa nitrogen dalam bentuk ion amonium NH4+ dan nitrat NO3- yang telah bercampur dengan air. 3. Dekomposi, tanaman yang mengandung nitrogen kemudian akan dimakan oleh hewan dan manusia. Otomatis nutrisi termasuk nitrogen juga akan berpindah dari tanaman ke organisme yang memakannya. Proses dekomposisi atau penguraian di dalam tanah, proses tersebut dilakukan oleh dekomposer, bakteri, dan fungi, lalu melepaskan amonia NH4+ di dalam tanah. Yang keenam, denitrifikasi, yaitu bakteri anaerob dalam tanah akan mengubah nitrit atau nitrat menjadi amonia, lalu amonia diubah menjadi nitrogen bebas di udara. Selanjutnya yaitu daur karbon. Daur karbon adalah proses pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya. Daur karbon dimulai dari proses penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karbon dioksida ini dihasilkan dari respirasi hewan, respirasi tumbuhan, dan transpirasi akar. Esi pabrik karbon organik dari tumbuhan bahkan dari organisme yang telah mati. Dekomposer akan menguraikan senyawa-senyawa dari organisme yang telah mati dan membebaskan senyawa karbon ke atmosfer. Organisme pengurai akan mengubah senyawa-senyawa menjadi fosil dan bahan bakar fosil yang dimanfaatkan dalam industri besar untuk memproduksi minyak bumi. Setiap karbon dioksida yang terbentuk dari respirasi makhluk hidup, esi pabrik, bahkan organisme yang telah mati akan kembali dilepaskan ke udara dan akan kembali lagi diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Proses daur karbon ini akan terus-menerus berlangsung seperti ini untuk seterusnya. Yang ketiga ada daur sulfur. Daur sulfur merupakan suatu rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Asap-asap dari aktivitas industri dan erupsi gunung berapi yang mengandung gas-gas sulfida seperti SO2 atau belerang dioksida, SO4 atau sulfat, H2S atau hidrogen sulfida, dan CH3SCH3 atau dimetil sulfida naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan derajat keasaman air hujan, sehingga pada saat hujan turun terjadilah peristiwa hujan asam. Kandungan sulfat pada hujan akan masuk ke dalam tanah, sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfur organik dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai jasad makhluk hidup yang mati tersebut menjadi komponen-komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfur organik dan mengembalikannya ke tanah. Penguraian ini berlangsung secara aerob atau membutuhkan oksigen, sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik dan industri. Sejumlah sulfat di dalam tanah mengalami proses desulfurisasi oleh bakteri sulfur. Desulfurisasi mampu mengubah sulfat menjadi asam sulfida dan belerang. Selanjutnya yaitu daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik dan kembali menjadi fosfat anorganik secara kesinambungan dan tanpa jeda. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. Fosfat yang terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Berikut fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam
dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati, maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfor dilakukan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik jadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen dan mengarah ke lautan. Yang terakhir ada daur air. Daur air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan daur air dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Transpirasi, proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. 3. Kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. 4. Presipitasi, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau hujan es. Dan yang terakhir, kelima, yaitu infiltrasi, adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi jadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang memainkan peranan penting dalam mendistribusikan air hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.